Haleluya, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita dan Dia yang menyertai yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema manis seperti madu. Manis seperti madu. Saya ambil dalam kitab Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-13. Kitab Amsal 24 ayat 13, demikian firman Tuhan. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Dalam bahasa Ibrani, madu di sini memakai kata debas yang berarti sarang lebah atau sarang madu. Dalam kitab Keluaran, Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan firman Tuhan menjelaskan tanah itu adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Karena ternyata sarang lebah atau debas itu menjadi makanan kesukaan pada waktu itu bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu. Bahkan sampai sekarang saya kira madu itu sangat dibutuhkan. Karena kita tahu bahwa selain madu itu manis, madu itu sangat berguna bagi tubuh kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, sebab itu baik. Kalau kita melihat di hari-hari ini dengan wabah virus corona yang melanda dunia, madu ini sangat dibutuhkan, cocok untuk kesehatan tubuh kita, untuk kita konsumsi karena akan menguatkan sistem imun tubuh kita, sehingga mungkin kita akan tidak terlalu untuk takut terserang dengan virus. Dan kalau kita melihat juga madu ini sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Nah, firman Tuhan katakan apa yang manis seperti madu. Dalam kitab Amsal 24 ayat yang ke-14, kalau kita lihat di sana, firman Tuhan katakan, ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi hikmat itu bisa saya katakan, hikmat itu manis seperti madu dan sangat berguna bagi jiwa. Dan itu juga yang dijelaskan oleh firman Tuhan. Dalam arti madu itu menjadi kesukaan bagi jiwa. Hikmat itu menjadi kesukaan bagi jiwa karena sangat berguna untuk kepribadian kita, karakter kita, cara berpikir kita. Dengan hikmat saya kira ada sesuatu yang luar biasa yang akan dikerjakan oleh hikmat itu dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mari kita makan dari hikmat. Nikmati manisnya hikmat itu dalam setiap kehidupan kita. Karena saya percaya orang yang sudah menikmati manisnya madu tidak akan pernah lupa dengan manis madu itu. Demikian orang yang sudah menikmati manisnya hikmat, orang yang sudah makan dari hikmat, dia gak akan lupa dengan rasa hikmat, manisnya hikmat, kegunaan dari hikmat itu. Sehingga dia akan terus mencari, karena dia tahu itu sangat berguna dalam kehidupannya. Saudara, hikmat itu beda dengan kepandaian. Saya beri contoh ketika orang membangun satu usaha, tentu dengan kepandaiannya bagaimana dia akan membangun usahanya maju. Tapi tidak sedikit orang yang membangun usaha
dengan kepandaian dia miliki tetapi menjatuhkan usaha orang lain. Yaitu pandai, tapi tidak berhikmat. Orang yang berhikmat dia akan membangun usahanya tanpa dia harus menjatuhkan usaha orang lain. Itu orang yang berhikmat. Itu sebabnya kita harus memiliki hikmat ya dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dari mana datangnya hikmat? Coba kita lihat Amsal 2 ayat yang ke-6 ya. Amsal 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Saya membaca dalam kitab Raja-Raja, itu sebabnya Salomo dia meminta hikmat itu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai hikmat itu. Dia sumber dari hikmat itu. Kita pun harus meminta hanya kepada Tuhan yang adalah sumber dari hikmat. Dan hikmat itu kita temukan ketika kita terus membaca kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat apa keuntungan ketika kita makan dari hikmat, ketika kita menikmati manisnya hikmat. Di ayat yang ke-14b dari Amsal 24 ayat 14b, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Ada masa depan, kata firman Tuhan, ketika kita menikmati manisnya hikmat itu dalam hidup kita. Ya. Akan ada masa depan, ada upah. Ya. Dan upah itu berbicara tentang jawaban doa. Saya kira kita sedang ada dalam pergumulan hari-hari ini. Tuhan akan menjadi sumber jawaban dari setiap pergumulan kita. Nikmati hikmat yang daripada Tuhan. Upah itu juga menunjuk kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Ketika kita memiliki hikmat, kita makan dari hikmat, kita menikmati manisnya hikmat. Hikmat itu yang akan memberikan kita kehidupan. Sebab dikatakan juga di dalam ayat yang ke-14b itu, ada harapanmu. Kita kata harapanmu tidak akan hilang. Atau harapan yang tidak sia-sia. Hanya di dalam Tuhan ada harapan yang pasti, di mana kita akan menikmati kemuliaan-Nya. Itu sebabnya dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 35, kitab Amsal 8 ayat 35 katakan, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Karena siapa mendapatkan aku di situ adalah hikmat. Karena kitab Amsal ini menjelaskan tentang hikmat. Mendapatkan hidup. Saya memperhatikan dalam terjemahan-terjemahan lain, hidup itu berbicara tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang menikmati hikmat itu dalam hidupnya, dia akan memperoleh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, dia itu akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu berkenan kepada kita. Itu sebabnya mari kita nikmati terus manisnya hikmat itu dalam kehidupan kita. Karena saya percaya dia akan memberikan kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pun berkenan kepada kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan 79 pada pagi hari ini. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah kebaikan, kemurahan Tuhan kami boleh alami dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dari firman-Mu kami memperoleh, kami mendapatkan hikmat, dan biarlah kami terus menikmati hikmat itu dalam hidup kami. Karena hikmat itu manis, hikmat itu sangat berguna bagi jiwa kami, kepribadian kami,
karakter kami, cara berpikir kami, sehingga kami memperoleh satu hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkenan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.